Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya melanjutkan pembahasan tentang azolla. Ya, azolla kemarin sudah relatif lengkap saya sampaikan, tapi kali ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang panen azolla dan bagaimana cara merawatnya agar dia bisa tetap hijau, kemudian bisa panen terus ya. Jadi azolla ini pertumbuhannya bisa mencapai 35% dalam satu hari. Jadi otomatis kalau kita panen hari ini ya, maka 3 hari kemudian bisa panen lagi dengan jumlah yang sama. Dengan catatan tentu kita panen cukup sepertiganya. Nah seperti ini ya. Saya usahakan ambil azollanya itu tidak semuanya dalam satu tempat, tapi merata gitu ya. Jadi kita ambil bagian kiri, kanan ya, samping-sampingnya mungkin, lalu diaduk ya. Lalu diaduk. Ini kalau kita menggunakan talam ini ya. Nah setelah diambil ya, diaduk, jadi dia merata dan tidak satu sisi aja yang kosong. Jadi dia akan pertumbuhannya tuh kalau ada satu maka dia akan menyamping kiri kanan, samping-sampingnya akan tumbuh anaknya lalu dewasa. Nah kenapa diaduk? Karena tanah yang ada di sini ya, di dasarnya akan naik kalau diaduk gitu. Jadi kalau kita aduk airnya, di sana ada tanah ya. Ini kalau pakai talam ini cukup dengan tanah. Saya tidak menambah pupuk kandang karena tanah yang saya pakai itu sudah ada pupuk kandangnya, tanah hitam dan sekam gitu. Jadi saya anggap cukup, dan ini tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dan tidak perlu tambahan, kecuali sekarang ini mungkin sudah 1 bulan ya, perlu ditambah ya, perlu ditambah tanahnya karena sudah mulai pertumbuhannya tidak bagus lagi. Selain juga ada hujan ya, ini terkena hujan ini ya, terkena hujan maka nutrisinya berkurang. Kalau kering lebih bagus kita, karena bisa kita tambah langsung dengan air ikan. Tapi kalau hujan ditambah air ikan malah melimpah dia, jadi bisa berkurang nutrisinya. Nah karena berkurang maka secara rutin ya perlu kita tambah tanah. Ini tanah yang saya beli dari toko ya, tempat pertanian itu. Isinya tanah hitam, sekam padi ya, dan pupuk kandang. Nah kita tambah sedikit saja, 1 genggam saja untuk 1 talam. Lalu kita aduk ya, kita aduk agar merata. Jadi seperti video saya sebelumnya ya, akar dari azolla ini pendek ya. Kalau dia tidak diaduk seperti ini, maka akarnya tidak sampai ke dasar, jadi dia susah menyerap nutrisinya. Nah demikian juga kalau ada indikasi misalnya sudah mulai menguning ya, mungkin air hujan, kalau sekarang musim hujan di tempat saya ini, air nutrisinya berkurang, bahkan melimpah-limpah ya air hujannya. Nah makanya kita tambah dengan air dari ikan. Talam seperti ini saya punya 16. Kemudian ada yang berbentuk petak, yang berbentuk baki itu ada 20. Jadi ini saya bagi 3, 8 ya hari ini, besoknya 8 lagi talamnya, dan besoknya 20 baki itu, karena baki itu lebih kecil, kira-kira ukurannya sama. Jadi hari ke-4 balik lagi ke talam pertama tadi ya. Lalu
baru pindah ke yang seperti ini. Nah, ini yang di ember ya, di ember, azolla yang di ember saya ambil sekitar sepertiganya ya, biar 3 hari lagi dia bisa sejumlah ini lagi. Nah, diambil sepertiganya ya, kira-kira saja. Sudah jarang-jarang dia semua sisi diambil ya, semua sisi diambil kira-kira sepertiganya. Kita harapkan 3 hari lagi sudah sama seperti ini lagi. Nah, ini lalu, nah kita aduk agar nutrisi yang ada di bawah bisa naik gitu ya. Ini cukup dalam embernya, sekitar 20 cm ya. Jadi dasarnya kemarin sudah ada di video itu, sudah saya kasih pupuk kandang, tapi kan dia mengendap. Nah, jadi ini pupuk kandang, ya pupuk kandang saja, lalu ditambah air ikan. Ini kondisi azolla ya, setelah 3 hari dia kembali penuh. Dan ini di tempat yang lebih besar ya, di kolam khusus yang saya sebut sebagai pabrik nutrisi lah sementara ini ya. Nanti insya Allah akan saya videokan juga bagaimana lebih lengkapnya soal pabrik nutrisi ini ya. Saya panen lagi ini di sini, tadi masih utuh, sekarang kita panen lagi azollanya, hijau-hijau ini ya. Ini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya, berguna bagi pakan ikan. Jadi bisa, kalau saya itu sampai setengah dari pakan itu sudah menggunakan azolla ini. Jadi benar-benar menghemat pelet. Nah, selain juga ikan, juga bisa untuk kelinci. Ya, kalau kelinci mungkin tidak mau langsung dia, tapi diberi campuran pakan dengan dedak, dengan nasi, dengan rumput-rumput, dengan daun-daun yang lain, daun pisang, daun pepaya, dan beberapa daun lainnya dicampur, itu bisa jadi pakan alternatif bagi kelinci. Setelah panen seperti ini, tentunya langsung kita aplikasikan, kita berikan kepada ikan. Ya, tidak ada ikan yang menolak azolla ini ya, apabila dia ikan omnivora. Tapi kalau ikan predator memang tidak mau, ikan arwana misalnya, itu tidak akan mau. Tapi lele, patin, gurame, koi, nila, nah itu pasti mau. Hanya saja mungkin akan tidak langsung gitu ya. Jadi mereka pasti lebih suka pelet. Tetapi kalau dibiarkan, tidak dikasih pelet, nanti akan habis sendiri dimakannya. Kalau belum dimakannya tidak apa-apa, karena azolla ini akan memberikan dampak baik bagi oksigen terlarut di dalam air. Nah, ini juga bagi kelinci bagus ya untuk campuran pakannya. Demikian saja saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.